Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Aimu Faryati dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi kelas TPB 3 dengan NIM 2104046109 akan menjelaskan mengenai jalan ibadah menurut Imam Al-Ghazali. Jalan ibadah menurut Imam Al-Ghazali ini memiliki penyebutan atau istilah yang berbeda dengan jalan ibadah menurut ulama tasawuf lain yang menyebut jalan atau tingkatan yang dilaluinya dengan sebutan maqamat. Sedangkan Imam Al-Ghazali ini menyebut jalan ibadahnya dengan sebutan aqobah. Sebelum kita membahas mengenai aqobah, saya akan memaparkan biografi singkat mengenai Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriyah di sebuah desa bernama Ghazalah di Kabupaten Tus, Provinsi Khorasan, wilayah di Persia atau yang sekarang disebut dengan Iran. Al-Ghazali memiliki julukan Hujatul Islam, yang berarti sang hujah atau sang pembela Islam. Julukan tersebut diberikan kepada Al-Ghazali karena berjasa dalam mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran Islam dengan memaparkan argumen yang sulit untuk dipatahkan oleh lawannya. Hujatul Islam juga berarti karena beliau berjasa menyelamatkan akidah-akidah Sunni dari pendekatan-pendekatan filsafat. Selanjutnya, penjelasan mengenai aqobah. Aqobah memiliki arti jalan yang sukar untuk ditempuh. Pengertian lain mengenai aqobah yaitu metode atau rintangan. Nah, aqobah memiliki 7 tingkatan yang harus ditempuh oleh seorang hamba bila ia ingin meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah dan menggapai kebahagiaan. 7 tingkatan tadi diantaranya adalah pertama, ilmu dan ma'rifat, yang kedua yaitu taubat, yang ketiga penghalang atau godaan yang disebut dengan aqobah al-awaik, yang keempat yaitu penghadang atau rintangan disebut dengan aqobah al-awarid, yang keempat yaitu pendorong atau aqobah al-awaid, yang keenam yaitu pencemar atau celaan disebut dengan aqobah al-qawadih, dan yang terakhir yaitu pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan hanya membahas 3 tingkatan pertama dari aqobah milik Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama ilmu dan ma'rifat. Ilmu dan ma'rifat diibaratkan sebagai 2 mata rantai yang saling berkaitan, karena pada dasarnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pelajari adalah untuk ilmu dan ibadah. Seorang hamba tidak boleh disibukkan kecuali dengan kedua hal tersebut, tidak lelah kecuali untuk kedua hal tersebut, serta tidak berkonsentrasi secara lebih kepada apapun kecuali pada kedua hal tersebut. Nah, antara ilmu dengan ibadah lebih dipentingkan ilmu terlebih dahulu, karena ilmu itu lebih mulia dari beribadah. Jadi misal begini, ketika kita beribadah tapi kita tidak mengetahui ilmunya, apa yang kita lakukan atau ibadah yang kita lakukan kan belum tentu benar. Jadi belum tentu benar, bahkan bisa saja apa yang kita lakukan tanpa ilmu tadi bisa menyesatkan kita. Lalu ada alasan kenapa kita harus mengutamakan ilmu daripada ibadah. Yang pertama, agar ibadah bisa diamalkan dengan benar, dan yang kedua yaitu
karena ilmu yang bermanfaat itu menumbuhkan perasaan takut kepada Allah Ta'ala dan segan terhadapnya. Ilmu yang harus kita fardukan atau kita wajibkan untuk dipelajari yaitu ilmu tauhid atau ilmu mengenai keesaan Allah. Yang kedua yaitu ilmu sirri atau rahasia, dan yang ketiga yaitu ilmu syariat. Pembahasan kedua, tingkatan yang kedua yaitu mengenai taubat. Taubat merupakan jalan yang harus ditempuh seorang mukmin untuk melakukan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Taubat adalah penyucian jiwa seorang hamba setelah melakukan banyak kesalahan, menyadari kesalahannya serta memiliki suatu nilai yang tidak mengulangi, memiliki niat untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Seorang hamba bertaubat karena memiliki dua alasan. Yang pertama, agar dibimbing dalam beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua, karena bertaubat, ibadah dan ketaatan merupakan jalan menuju keadilan Allah. Syarat taubat yang disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, yang pertama, berusaha untuk tidak melakukan dosa lagi. Yang kedua, bertaubat dari dosa yang pernah ia lakukan. Yang ketiga adalah dosa yang ia lakukan disesali dengan bertaubat oleh seorang hamba. Dan yang keempat, taubat dilakukan semata-mata untuk mengagungkan Allah dan menghindari kemurkaan Allah serta siksaan dari Allah. Nah, tingkatan yang ketiga yaitu penghalang atau godaan, disebut dengan aqobah al-awaik. Godaan-godaan yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali yaitu ada 4 macam. Yang pertama ada tajarrud anid dunya atau membulatkan tekad hingga kesenangan dunia tidak mampu menggoyahkan tekadnya. Seorang hamba harus melepaskan diri dari dunia dan bersikap zuhud terhadapnya. Yang kedua yaitu menjaga diri dan selalu waspada agar tidak tersesat oleh godaan orang lain, karena manusia juga bisa membuat kita goyah atau membuat kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu memerangi setan dengan tipu dayanya. Dan yang terakhir yaitu memerangi hawa nafsu, karena nafsu senantiasa mengajak kita untuk kepada hal yang bersifat keburukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.